Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu muka ya, bersilaturahmi, di mana silaturahmi adalah bisa memperpanjang umur insyaallah dan juga memperbanyak rezeki. Dan pada kesempatan hari ini adalah hari pertama di kegiatan mengatasi dan validasi data program Bidang Pustaka Manusia, yang pada kesempatan ini kita bertempat di Puskesmas Lombok Kebebasan. Dan yang kedua, mohon maaf kepada Puskesmas Lombok karena mungkin dan pasti kita akan mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan di Puskesmas Lombok ya, penggunaan aula dan lain sebagainya, termasuk parkir Kemudian hari ini saatnya kita di 3 hari, namun karena tanggal 28 kalau tidak salah itu masih menjadi libur bersama ya, 28 dan 30 ya, sehingga kita dicukupkan, kalau kata maksudnya cukup 2 hari saja. Makanya materi yang tentang pustaka dan profilasis kami tiadakan, dan untuk yang selamat datang juga dari Puskesmas Kendung ya, Mas Sasta sudah pindah ke lain hati ya, beliau ke Puskesmas Kendung dan gantinya mohon mati-mati ya Pak, ini dari Puskesmas Kendung, dan mungkin dari Puskesmas Kendung, dari Puskesmas Kendung masih laporan yang singkat. Baik, tidak panjang-panjang, saya mau paparkan tentang profilasis dulu riwayat ini. Perdata tentang masalah akreditasi ya, karena tahun ini cuma satu kalau nggak salah yang tidak maju akreditasi, masih maju yang lain maju di tahun 2023 ini, bahkan ada yang sudah Juni itu sudah mulai akreditasi, dan diharapkan ada peningkatan status yang dulunya utama harus jadi paripurna. Untuk mencapai hal itu tidak akan terlepas dari kerjasama program Pustaka Manusia. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akreditasi puskesmas, makanya perlu persiapan. Sedikit kami informasikan bahwa kalau kita melaksanakan akreditasi untuk program kitanya sendiri, program pustaka yang kita siapkan, itu tidak terlepas dari kegiatan PDCA-nya, Plan Do Check Action. Sebetulnya kalau itu sudah deal, sudah dilaksanakan, tinggal diminta oleh tim akreditasi itu tinggal disampaikan saja, karena kita sudah melaksanakan sesuai dengan akreditasi. Di akreditasi itu konsepnya masih PDCA, Plan Do Check Action. Jadi mulai dari bagaimana teman-teman membuat perencanaan itu hasil akhirnya dari RUK, bagaimana RUK itu dibuat, mulai dari evaluasi capaian, kemudian analisa kebutuhan dan harapan, itu juga bisa diperoleh dari survei SMB. Dari RUK digodok, kemudian disatukan, diusulkan, nanti keluar RPK. Dari RPK itu nanti teman-teman mesti buat RPK bulanan. Ya, kalau yang tadi itu RPK tahunan 1, dibuat RPK bulanan, masing-masing program gitu tugasnya. Nanti masing-masing program bikin RPK bulanan, yang nanti di situ kan di RPK kalau-kalaunya ada jadwal. Nah, ada jadwal, ada sasaran, ada nanti pada saat pelaksanaan di hari H-nya WhatsApp kegiatan, teman-teman harus mempersiapkan. Persiapannya adalah surat tugas, PPD bisa gitu ya. Kemudian SOP-nya, kerangka acuan kegiatannya. Kalau yang tadi kerangka acuan program, sekarang kerangka acuan kegiatan.
Nanti dari situ baru persiapan-persiapan lain kemudian dilaksanakan. Dari pelaksanaan itu mestinya harus ada umpannya, ada undangannya, misalnya kalau pertemuan, pokoknya mah ada notulen, ada foto, dokumentasi, kemudian ada kalau pemberian materi berarti ada materi. Itunya diarsipkan, baik arsip untuk kesampaian sendiri, untuk arsip akreditasi maupun untuk arsip SPJ. Nah, dari kegiatan itu nanti kapan, nggak tahu kapan ya, tribulan atau per semester dimonitoring kegiatan teman-teman oleh pimpinan. Kalau P2P, karena ini kan bagian dari P2P ya, terusnya itu bagian dari P2P, berarti ada koordinator P2P yang nanti akan melakukan pembinaan, melakukan monitoring, melakukan supervisi gitu ya. Kemudian PJ-nya juga sampai ke tingkat kampus akan memberikan itu. Dan dan BOK. Jadi kita tuh mendapat kabar bahagia, ternyata tahun ini di BOK udah muncul menu PEP dan CR gitu. Kita kemarin bahagia tapi sempat kaget kenapa Dinkes nggak kasih tahu, Papa sudah tahu. Nah, puskesmas ada yang sadar bagaimana cara menggunakan, ada yang enggak dengan menghanguskan saja, ada yang bingung atau arah gitu. Kalau puskesmas di sini, kalau ada BOK adain aja gitu. Tolong dicek ke bendaharanya, apakah ada PEP atau ICF-nya. Lalu bagaimana ketika PEPCOM masih ada? Itu justru bagus itu Bapak dan Ibu. Salah satu keberhasilan PEPCOM adalah mampu mengadvokasi puskesmas agar mandiri. Jadi ketika ditinggalkan anak tanpa itu PEP itu kan sudah menjadi tugas selanjutnya kan gitu loh. Nah, artinya itu adalah keberhasilan, kita udah berhasil masuk BOK. Tapi dari perjalanan 4 puskesmas kemarin, 4 kaudanan kemarin masih banyak drama. Satu, kadang menu itu tidak sesuai dengan perencanaan yang sebenarnya. Cidempet misalnya, kasusnya 4, tapi di BOK cuma 2. Nah, Bapak dan Ibu tolong perhatikan itu. Semoga tahun depan Bapak dan Ibu udah lebih sadar bagaimana cara memberi perencanaan ke bendahara. Diprediksi jumlah kasus berapa